Di episode kali ini tidak ada tamu spesial, tapi satu yang spesial, B10 ASC. Kalau bicara ASC, jadi memang gue sudah suka atau jatuh cinta dengan E39 sebetulnya. Kenapa? Karena pertama kali gue coba E39 itu kurang lebih hampir sekitar 7 tahun yang lalu. Jadi 7 tahun yang lalu itu gue pernah bawa salah satu mobil temen gue yang namanya Mas Audi. Dia pakai BMW seri 5 528 E39. Pada saat itu gue masih pakai mobil Civic TS pada saat itu. Dan ketika pas gue nyoba, wah, gue ngerasa mobil ini memang beda banget. Dari begitu buka pintunya juga nuansa aroma baunya itu beda. Jadi ketika pas gue masuk dalam mobil temen gue itu, memang aromanya itu yang beda. Jadi aromanya tuh bener-bener khas BMW. Terus gue beberapa kali nyobain mobil itu, karena gue beberapa kali udah nyobain mobil itu dan sering, jadi gue jatuh cinta sama mobil ini. Dulu gue memang mau coba beli E39, ternyata gue sempet nih ada informasi yang mengenai bahwa lu jangan beli E39. Salah satunya memang temen gue juga. Jadi temen gue bilang, salah satu temen gue, lu jangan beli 39. Ketika lu baru mulai main Eropa, saran gue main Mercy. Itu juga gak salah. Tapi ketika pada saat gue coba Mercy beberapa tahun, dan akhirnya gue coba kepingin juga sih kayaknya pakai BMW enak. Dan hal yang pertama adalah coba mobil BMW itu dari seri 5 gue, yaitu BMW E39. Bukan E36, bukan E34, atau bukan E46 pada umumnya. Atau yang lebih baru gue nggak. Gue mencoba mobil BMW itu diawali dengan BMW 525 tahun 2002. Plat nomornya kalau mau tahu B2002E. Itu pertama kali gue pakai BMW. Dan di situ ketika pada saat gue pakai BMW, di sini gue menemukan bahwa oh ternyata mobil ini memang enak. Jadi yang katanya orang bala ini itu, jangan beli BMW, apalagi BMW seri 5. Ternyata pada saat gue cek, ternyata pada saat gue lihat, orang itu nggak pakai BMW, apalagi E39. Jadi kenapa mesti gue ikutin? Dan akhirnya gue memutuskan untuk, oh ternyata BMW seri 5 E39 nggak ada ini itu, makanya akhirnya gue beli. Nah setelah itu, kita lagi mau coba, kenapa sih gue pilih atau gue beli ASC. Jadi setelah gue berapa lama, akhirnya gue udah nggak pakai BMW seri 5 ini. Setelah bertahun-tahun, gue mau coba lagi nih kembali. Awal muasalnya gara-gara gue punya velg, ya gue dapat dari teman gue salah satu velg itu BBS RC kalau nggak salah, yang gue ingat dulu BBS itu. Setelah gue pakai di E36, ternyata BMW E36 itu nggak mumpunin gitu, terlalu lebar, jadi gesrot kemana-mana. Dan akhirnya gue mikir mobil apa yang pas buat dipakein velg BBS RC. Dan akhirnya gue berpikir kayaknya gue harus mulai lagi nih main BMW E39. Cuman BMW E39 yang mana? Sementara gue lihat pada saat itu gue lihat di di marketplace ya. Jadi kok harganya udah pada lumayan mahal juga ya. Dan akhirnya gue salah satu jatuh cinta akhirnya di salah satu penjual mobil itu di Bandung pada saat itu. Jadi singkat ceritanya, gue beli mobil itu karena gue satu suka sama warnanya.
warnanya Mauritius Blue. Yang biasanya memang rata-rata E39 itu kalau nggak hitam, ya biru banyak sih, nggak sulit. Biru, hitam, merah jarang, silver kebanyakan. Nah, gue suka memang mobil-mobil warna gelap. Ya biru termasuk gelap menurut gue. Jadi kalaupun kategori masih masuk lah. Dan B10 IC ini gue bilang menarik, satu warnanya biru, kedua tipe variannya adalah 523i. Di mana 523i? Lagi-lagi gue tanya teman-teman gue, jangan beli 523i itu bener-bener tipe bawah lah, ini itu segala macam, mesin sangat payah apa segala macam. Lagi-lagi gue selalu berpikiran, orang yang gue tanya dia nggak punya BMW E39 apalagi 523. Ya akhirnya gue beli aja deh. Bismillahirrahmanirrahim, akhirnya gue tanya-tanya segala macam, gue beli, gue nggak ngeliat barang. Gue cuma hanya by phone, minta foto, minta video, akhirnya gue towing. Ini ada foto pada saat mobil BMW ini di towing, dan akhirnya mobil itu dibawa ke rumah gue di Bekasi. Lalu ketika pada saat malam itu gue coba, jadi gue transaksi itu sebetulnya siang, gue transfer siang, sore langsung dikirim, malam datang mobilnya. Ketika pada saat mobil itu datang ke Bekasi, proses penurunan di towing itu pada saat itu ada teman gua, Ihsan, lagi main ke Bekasi. Dia coba turunin mobilnya. Gue ngeliatin gitu dari turun mobil, gue kan karena gelap ya, jadi di rumah gue tuh depan itu ada gelap. Towing datang pasti juga gelap, nggak ada cahaya yang bagus. Ketika mobil itu turun, gue ngeliat, ini auranya kok enak gitu ya, warna biru. Birunya itu Mauritius Blue, menurut gue bagus. Ketika dia turun, memang kondisi mobilnya agak-agak pendek sih. Jadi kalau lihat nanti kok agak-agak pendek, nggak standar-standar amat, tapi peleknya pakai 525 kalau nggak salah, dan itu gue suka. Ketika pas turunin dicoba jalan sama temen gue, bukan gue dulu. Terus begitu pas gue mau coba, gue tanya dulu, nih mobil enak gak? Enak kok mas, coba gantian deh gue cobain. Dan ternyata memang mobil ini enak. Nggak seperti apa yang gue bayangin, atau nggak seperti orang lain bilang jangan dibeli 523 karena tenaganya nggak ada. Memang tenaga 528 sama 523 bagusan 528, tapi nggak jelek-jelek amat gitu. Buktinya sebagai contoh, gue pernah pakai mobil ini lagi itu ada acara Bimmerfest di Surabaya, dan pada saat itu gue juga ke Malang sama teman-teman gue pakai B10 IC ini. Dan pada saat itu gue coba mobil gue, rata-rata gue pakai mobil ini di atas 160. Jadi 160, 180, bahkan pernah gue sampai 190. Artinya menurut gue mobil ini nggak boyo-boyo amat gitu kan. Dan memang dari mobil ini itu sangat minim fitur. Jadi minim fiturnya apa? Banyak hal minim fiturnya. Contoh, kayak misalkan joknya itu tidak electric seat, tapi dengan kekurangannya dia menjadi kelebihan dari mobil ini sendiri yang nggak pakai electric seat. Makanya electric seat itu rata-rata pada mulai rusak, dan kalau IC nggak rusak-rusak karena pakainya nggak pakai electric seat. Jadi singkat cerita, setelah mobilnya sudah gua lihat, terus gua cobain, besoknya gua lihat juga pas siang, ternyata memang bagus mobilnya. Alhamdulillah mobilnya bagus. Terus juga akhirnya kan gue baru bilang tuh akhirnya sama istri gue, kalau gue tuh mau beli E39. Jadi ya kadang-kadang juga ini sih nggak ada masalah ya, ketika kita beli mobil nggak usah cerita sama istri daripada ntar wah kok beli mobil apa segala macam, udah beli aja dulu ya kan. Masalah itu mau belakangan aja, yang penting begitu pas udah beli istri suruh nyobain, maksudnya suruh duduk enak apa enggak. Jadi pas pertama gue ajak istri gue, coba yuk mobil ini gitu, dan ternyata memang seneng gitu, karena memang tadinya cobain pakai E34 gue, terus pakai BMW E36, dan begitu naik E39 memang E39 jauh lebih enak. Lalu mobilnya gue pakai segala macam, mulai deh tuh pikiran, wah ini mah jangan standar lah, kalau standar kayaknya kurang seru. Jadi akhirnya coba gue ganti bumper, karena menurut gua E39 ini balik lagi, menurut gua nih E39 bagus kalau dia ganti bumper, kecuali mobil lu sudah facelift. Karena mobil gua belum facelift, jadi gimana caranya gua harus ganti tampilan depan, karena menurut gua kurang suka sama tampilan
yang belum facelift. Jadi akhirnya gue coba ganti bempernya juga gue juga nggak part number kok. Jadi bempernya gue beli plastiknya ori tapi non part number. Terus gue ganti tampilan depannya, mukanya gue ganti lampu yang facelift. Karena lampu facelift itu menurut gue lebih menarik gitu kan, lebih muda gitu. Jadi bedanya apa? Beda aja kalau tampilan luar itu bedanya di lampu depan, terus bumper itu karena gue ganti M5, terus lampu belakang beda. Kalau set skirt sama, list molding yang beda. Jadi kalau molding itu kalau yang pre-facelift masih ada krum-krumannya, tapi nggak apa-apa, itu gue suka. Nah, jadi E39 saking enaknya, gue kadang-kadang kalau nyetir mobil E39 tuh nyaman banget, udah gitu kedap, tenaganya enak, bensinnya juga nggak boros-boros amat, asal mobil lu sehat. Jadi kalau mobil lu sehat, kayaknya jauh dari kata boros, rasanya seperti itu. Jadi langkah pertama gue modifikasi mobil itu, sudah ganti bumper, ganti lampu, terus pendekin. Nah, pendekin gue lagi itu di Akyong. Lu tahu kan Akyong gimana, orangnya kayak gimana. Nah, Akyong itu bikin mobil gue selalu bagus, dalam arti kata selalu berhasil. Jadi gue main bikin mobil sekali jadi nggak bolak-balik, sekali jadi pendekin beres. Dan yang paling gue suka dari mobil gue atau dari Akyong, ketika gue bikin mobil atau Akyong yang gantiin per gue segala macem, dia selalu bikin mobil itu gimana caranya untuk empat orang dalam satu mobil itu gak keserut. Lo kebayangkan kalau isinya gua, teman gua yang modelnya kayak gue tuh banyak. Jadi orang-orang gemuk semua kalau naik E39 udah nyaman, gede, muat kan? Itu gak keserut, jadi gak usah khawatir mobil lo keserut. Padahal mobilnya fitmentnya menurut gue sudah oke lah. Jadi itu antara fender sama dia punya dinding velg atau bannya itu sudah aman, tapi tetap out gitu ya. Jadi ketika mainnya juga nggak gesrot. Nah, itu Akyong bisa lah. Kuncinya adalah karet stopper. Hal menarik yang bikin gue juga makin senang sama E39 gara-gara booklet ini. Jadi pas gue lihat, boleh joget gak lo? Ngeliat kayak begini. Sebetulnya di mobil manapun ini ada, cuman ini gue suka sama E39 ini gara-gara juga ya gue punya gini-ginian udah lama sebetulnya. Nah, ini tipe mobil gue 523. Tuh, lo lihat. Enak kan ngeliat mobil gini. Yang bikin gue juga makin seneng tuh lihat interiornya. Oke, kalau luar lo bicara E39, tulisan di belakangnya aja perfect balance, ya kan? Lu lihat bodinya 39 sih gue suka banget. Ditambah interiornya, lo boleh lihat interior mobil ini. Lo bayangin, begitu lo masuk, satu, wangi khas BMW-nya ada. Kedua, ketika lo naik, nuansa berkendaranya lo lega buat orang-orang gemuk. Ketiga, mobil BMW itu sendiri, ya kan, ketika pada saat, terutama BMW E39, begitu lo lihat nuansa dashboard, begitupun instrumennya semua, warnanya tuh keren. Ya memang BMW begitu ya, warnanya oranye semua dan pencetannya tuh banyak. E39 salah satu mobil favorit gue memang dari dulu. Gara-gara gue pernah coba mobil teman gue itu yang tadi gue cerita. Dan interiornya seperti ini. Nanti lo lihat interiornya. Sama kayak di mobil gue. Mesin yang gue punya adalah 523. 523 adalah seri E39 paling bawah. 523 dengan bermesin 2500, persis mesinnya E36 323i. Bicara modifikasi, jadi yang gue ceritain modifikasi apa aja yang udah gue lakukan di mobil gue, yaitu E39 AEC ini. Salah satunya di bagian depan. Jadi yang pernah gue ceritain itu, lampu gue ganti punya facelift. Jadi ini gue ganti lampu punya facelift. Kenapa harus facelift? Menurut gue lampu facelift itu terlihat lebih muda dibandingkan yang pre-facelift. Tapi itu balik lagi selera sih. Terus juga grillnya juga dia facelift. Ini tampilannya juga pasti lebih beda. Kenapa? Karena dia punya bagian krumnya itu lebih besar daripada yang pre-facelift. Lalu di bagian bumper gue tambahin juga nih
jet washer. Ini part number seperti itu. Jadi kalau gue suka, jadi tampilannya bagian depan itu lampunya facelift, terus pakai bempernya MTEK. Wah, itu cukup bagus menurut gue untuk E39. Jadi terlihat lebih muda gitu. Nah terus kalau velg, ini kita lihat sebelah sini, bagian velg gue pakai BBS, maaf, Apex. Jadi pakai Apex ini speknya 9,5 10,5 dan final offsetnya kurang lebih kayaknya sekitar 0 atau -2. Kenapa? Itu dia yang gue bilang. Jadi bicara E39 nggak mesti velg lo harus mahal, yang penting speknya yang bagus. Jadi speknya itu harus bener-bener pas. Kenapa? Karena E39 punya bagian depan itu menurut gua kayak goa. Gede banget. Kubahnya sama offsetnya tuh gede banget. Boleh bilang gedean depan daripada belakang. Bingung nggak lo? Makanya offsetnya itu harus lebih kecil. Jadi balik lagi ketika pada saat lo mau main E39, pilih velg, ya saran gua boleh velg lo mahal, nggak ada masalah, pasti bagus dong, iya jelas. Tapi buat teman-teman yang gue harus pakai velg apa nih segala macam, banyak kok velg-velg varian untuk E39, tapi yang jelas pilih speknya yang pas. Kenapa? Akhirnya ketika pada saat beli velg, kok fitmentnya kurang enak. Kita bicara fitment, kalau selera model itu bebas. Tapi kalau bicara fitment, kenapa? Karena E39 punya offset itu sangat kecil. Jadi lu butuh, kalau misalkan offsetnya besar, lu butuh banyak makan spacer atau bahkan adaptor. Ya ganjelnya banyak lah seperti itu. Jadi mendingan pilih spek yang udah bagus, lebarnya dapet, offsetnya dapet gitu kan. Nah seperti velg ini gue seneng banget, dan di bagian ban, di bannya gue pilih profilnya itu sekitar 235/40. Kenapa? Karena kalau misalkan dilihat ban ini kan nggak gitu kotak ya, jadi agak-agak sedikit narik lah. Kenapa sih gue pilihnya seperti ini? Karena emang gue suka. Jadi balik lagi itu ke selera masing-masing. Ada yang suka bannya kotak, ada yang suka bannya agak-agak narik. Nah kalau gue prefer ke bagian ban yang agak sedikit narik. Sebab apa? Jadi terlihatnya lebih enak sedikit lah, seperti itu. Dan satu juga aman juga dipakai kalau buat out-out juga gitu. Terus kalau gue bicara masalah interior, karena apa? Lu mobil lu bagus apa segala macam, tapi kalau interior lu juga nggak enak, ya paling tidak interior lu harus bener-bener enak lah buat dinikmatin. Nah contoh kayak interior mobil gue nggak banyak penggantian sih memang, karena jujur gue lebih seneng standar. Dan kulitnya pun masih standar gue pertahankan, meskipun sudah, ya boleh bilang udah tua ya kulitnya ya. Cuman cukup masih bagus, dan yang paling penting adalah kalau menurut gua setir itu sangat berpengaruh. Kenapa? Karena satu buat kita berkendara juga penting. Dia kan punya ukuran, kalau misalkan yang standar itu dimensinya lebih besar. Kalau ini punyanya M5, jadi dimensinya lebih kecil satu. Yang kedua, tampilannya yang gue suka, dia modelnya bagus gitu. Dan yang selanjutnya dalam interior ini juga nggak ada sih yang dibuat tambahin lagi. Yang penting masih asli, semuanya normal apa segala macam, jadi masih enak dikendarain gitu. Jadi kalau mau tahu kenapa gue senang sama mobil ini, kenapa gue sampai sekarang masih tetap senang sama E39, karena ya ini dia. Lo lihat nanti ya. Gue punya cerita sebetulnya. Ceritanya pada saat gue beli mobil ini, ya nggak berapa lama memang, kalau dari sekarang kurang lebih sekitar 1 tahun yang lalu, itu ada acara Bimmer Fest pada saat itu di Surabaya. Dan ketika pada saat acaranya di Surabaya,
gue coba cerita nih sama istri gue, aku boleh nggak acara BMW ikut di Surabaya. Dan pada saat itu istri lagi usia kandungan 7 bulan. Dan yang gue tahu sih 7 bulan ya agak-agak serem sebetulnya ya. Kenapa? Karena mungkin juga ya kurang 2 bulan lagi pada saat itu mau melahirkan. Tapi gue coba ngomong dan akhirnya istri gue lagi itu bilang, ya udah nggak apa-apa, ikut aja, nggak apa-apa kok, insya Allah kalau misalkan mobilnya juga enak ya nggak ada masalah. Dan akhirnya gue lagi tuh ikut ke Surabaya, bukan hanya ikut ke Surabaya tapi gue sampai Malang bahkan. Jadi gue sama teman-teman gue ikut ke Surabaya lalu jalan ke Malang, karena memang gue ngincar sebetulnya jalan-jalan ya road trip dan pakai mobil ini. Singkat cerita, waktu gue bawa mobil ini gue sangat happy. Happy-nya kenapa? Balik lagi, mobil ini punya mesin boleh bilang tipe yang paling bawah atau apa ya, cc-nya juga nggak gede-gede banget gitu loh, cc juga nggak gede banget, tapi menurut gue cukup, tenaganya juga ada. Dan pada saat gue bawa ke luar kota di tol itu enak gitu, tenaganya juga masih enak. Ya nuansa dalamnya juga lo tahu sendiri lah, kalau 39 tuh besar gitu kan. Jadi istri gue di belakang duduk juga masih nyaman meskipun sudah usia kandungan 7 bulan. Dan perjalanan lagi itu kurang lebih sekitar ke Surabaya makan waktu sekitar 10-12 jam, gue lupa. Ditambah 2 jam lagi dari Surabaya ke Malang. Dan gue bawa ngerasa gue nggak capek tuh bawa mobil ini. Kenapa? Karena memang sesuai sama porsi badan gue. Jadi gue nggak ngerasa kesempitan pakai mobil ini dan pas banget kalau gue bawa. Ditambah memang gue senang sama interiornya, dashboardnya gue suka. Dimana memang mobil ini kalau malam itu lampunya tuh rame, pencetan semua tombol. Itu yang paling gue suka di bagian mobil ini. Dan waktu kita di tol di jalan ke Surabaya sama ke Malang, itu istri gue sama sekali nggak ngerasa pegel. Mungkin pegel-pegel karena bawaan orang hamil wajar ya, tapi nggak sampai yang pegel-pegel gimana amat. Terus juga nggak ngerasa capek, enjoy aja gitu duduk di belakang. Jadi dengan keadaan mobil ini pendek loh, kayak gini sudah pendek. Di tol itu kan ada seperti bumpy gitu ya, jadi agak sedikit lompat-lompat gitu. Tapi memang basically mobil ini empuk. Jadi mau kayak gimana juga tetap aja empuk mobil ini. Dan nggak gesrot juga, jadi aman mobilnya. Itu yang paling gue suka. Mesinnya juga enak, tenaganya enak, AC-nya dingin. Terus juga ya nggak banyak rewel juga lah mobil ini kalau gue bilang. Gitu loh. Salah satu bagian di E39 yang gue suka juga itu ada di interior. Banyak yang gue suka. Sebenarnya salah satunya ada di interior. Kenapa? Kalau kita lihat bicara masalah interior, memang mobil ini tadi sudah gue ceritakan nuansa dalamnya ketika pada saat penerangannya sudah mulai gelap dan lampu kita nyalain, itu instrumennya semua nyala, menarik sekali. Ya memang BMW seperti itu, cuman di E39 kan lebih aja gede gitu dibandingkan seri 3 mungkin. Itu yang pertama. Kedua, yang gue suka adalah ketika bagian sini nih. Jadi mobil gue ini alhamdulillah memang kondisinya bagus, alhamdulillah kondisinya baik. Ditambah ini punya satu kelebihan di E39, di mana di sini ada cup holder. Cup holder ini fungsinya buat taruh minum dan alhamdulillah ini juga masih utuh, masih berfungsi. Dan ini sangat berguna bagi kalau misalnya kita lagi jalan-jalan gitu. Ini fungsinya buat naruh tempat minum. Tapi juga karena memang mobil ini sudah tua, akhirnya gue memutuskan untuk ya sudahlah, jarang dipakai aja deh, jangan dipakai lagi deh daripada kenapa-napa, karena kan nyarinya juga susah. Ini salah satu keunggulannya. Terus ditambah gue punya interior sini juga masih pada cukup bagus menurut gue. Ini juga dulu gue sempat pas beli sih kondisinya ininya nggak ada sih sebetulnya coin tray. Dan ini gue pesen, gue beliin lagi yang baru. Nah sekarang kita mau coba tenaga dari mobil ini ya, oke?
cukup lumayan menurut gue untuk, ya gue juga orangnya nggak suka banget sama yang namanya tenaga besar sekali, meskipun orangnya besar. Tapi gue bukan tipikal orang yang hobi kebut-kebutan, cuman senang aja gitu kalau misalkan memang punya mobil yang kondisinya enak, mesinnya sehat, terus tenaganya juga cukup lumayan, enak mobil ini. Jadi iya cukup gitu. Akhirnya gue memutuskan untuk E39 ini gue nggak perlu deh tuh yang harus ke 528, harus ke 525 atau 530 sekalipun. Jadi ini aja udah cukup. Cuman kalau teman-teman atau lo semua dapatnya yang di atas ini pasti lebih bagus. Ini karena memang pada saat itu gue dapatnya ini dan gue suka sama warnanya, jadi ya nggak ada masalah. Bicara perawatan mobil, bukan hanya mobil ini aja, tapi semua mobil gue rasa sama. Jadi kalau misalkan mobil ini, kalau lo lihat video gue sebelumnya, mobil ini sudah di repaint. Kenapa? Karena memang mobil ini harus butuh lebih baik lagi, karena memang sudah bladus atau sudah pudar lah seperti itu. Dan akhirnya gue memutuskan untuk repaint, dan gue pilih juga repaint di tempat-tempat yang memang proper. Dan tempat proper pada saat ini ya gue mempercayai bengkel cat Paduka, yaitu kebetulan juga teman sendiri sih. Bukan, yang penting bukan masalah temannya sih, tapi memang ya memang harus menjaga kualitasnya juga, dan hasilnya gue puas. Terus yang kedua, setelah gue repaint, kita juga harus butuh namanya perawatan. Gak cukup di situ, kita juga harus detailing atau poles atau bahkan sampai coating. Dan itu gue juga direkomendasi sama teman gue sendiri, dimana yang gue coba pada saat itu di Diamond Car Care, dan itu juga hasilnya gue puas. Jadi terima kasih juga buat Adit Paduka dan Diamond Om Faisal, seperti itu. Dan gue rasa juga lu sepakat sama gue, kalau lu nggak mau ngecat atau nggak mau poles, yang penting lu rajin aja. Ya poles mungkin pasti lah ya gitu, asal lu rajin maintain sama segala macam, gue rasa mobil lu akan tetap enak kok dilihat. Yang penting satu, semir ban. Lu tetap harus semir ban. Kenapa? Gue nggak tahu kenapa mobil kalau sebagus apapun mobil lu nggak disemir, kayaknya nggak enak. Betul nggak sih? Menurut gue sih kayak gitu. Jadi harus klimis gitu. Nah itu aja sih yang penting. Oke? Paling itu aja dari gue. Apa yang gue cerita ke lu semua tentang ASC semata-mata karena hanya cerita dari hati gue, bahwasannya gue memilih E39 untuk gue pakai, untuk gue jadikan mobil ini kaki gue gitu kemana-mana. Dan memang gue pakai mobil ini keluar kota manapun gue siap gitu, karena memang gue yakin mobil ini punya nilai lebih buat diri gue sendiri. Begitupun nanti kalau lu pengen coba E39, gue rasa lu juga pasti menemukan hal yang sama. Ya balik lagi, itu pilihan lu semua, ini cerita gue. Oke? Nah, jadi udah lihat kan, jadi ASC tuh apa yang gue modifikasi, dan kenapa gue sampai sekarang bisa terus pakai ASC, ya karena tadi yang gue ceritain semua. Kalau lu mau tahu video-video seru berikutnya, tetap nonton di Boleh Joget TV. Sampai jumpa.